Komandas Wai Sekampung Wai Seputih Pak Budi Bantara untuk sampai di tempat ini, kawasan hutan lindung Register 18 di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, yang saat ini sudah berubah menjadi sentra pembibitan alpokat siger dan sentra produksi bibit alpokat siger yang seperti ini. Ini luar biasa. Ini contoh konkret alpokat siger. Ukurannya luar biasa. Saya coba untuk memanen. Biar kelihatan begini. Ini contohnya. Luar biasa. Ada catatan saya barangkali. Hasil yang luar biasa ini bisa kita pertahankan atau kita tingkatkan kualitasnya. Kenapa? Kita akan bersaing dengan jenis-jenis lain. Apalagi sekarang kalau ada import alpokat dari luar, biasanya alpokat kita akan terpinggirkan. Tapi dengan kondisi seperti ini, tentu kita akan bisa bersaing dan kita akan menjadi pemenang. Oleh karena itu barangkali titipan saya kepada teman-teman di BPDAS Wai Sekampung Wai Seputih, selain memberdayakan masyarakat, melaksanakan RHL, informasi-informasi terkait dengan pemasaran, dengan permodalan, membangun jaringan dengan para pihak, tidak kalah penting dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Mudah-mudahan teman-teman BPDAS Wai Sekampung Wai Seputih senantiasa mendapatkan inovasi baru untuk terus mengembangkan jenis-jenis alpokat yang ada di sini. Barangkali suatu hari nanti tempat ini akan terkenal di seluruh Indonesia, menjadi sentra alpokat siger, kebanggaan Provinsi Lampung, kebanggaan kita semua. Terima kasih. Sobat Pelestari Hutan, khususnya RHL, hari ini saya di hadapan kita hadir Pak Eka Sugiri, Pak Dr. Eka Sugiri, Pak Suhardiono, ini senior-senior himbauan kita. Saat ini memang beliau adalah tenaga ahli menteri yang kebetulan pengen melihat karya-karya RHL di Balai Pengadas yang telah kita lakukan. Di lokasi ini kita memulai tahun 2020. Ini adalah kawasan hutan lindung yang sudah terpinggirkan oleh kita, oleh UPT kita, oleh kementerian, karena memang belum ada ketemu upaya-upaya yang dapat saling memahami. Dan tahun 2020 teman-teman kelompok tani sudah bersepakat dengan kementerian melalui BPDAS dan ingin menanam tapi jenis yang diharapkan jenis yang dapat memberikan manfaat bagi petani, tapi hutannya juga terjaga. Salah satunya ada alpokat. Alpokat ini adalah alpokat asli dari sini, genetik asli sini, jadi asli Girimulyo. Jadi betul-betul ini anugerah, maka teman-teman sangat semangat. Nah, tadi Bapak staf Menteri telah melihat desa, situasi desa, sudah melihat buahnya. Kira-kira menurut Bapak dan Pak Ardiono, ini kan sudah menjadi pilihan teman-teman untuk menanam tanaman RHL. Dan saat ini pilihannya sementara ini. Yang lain akan berkembang berikutnya dan sudah ada yang masukkan jenis yang lain juga. Menurut Bapak, apakah pilihan itu memenuhi sebuah kriteria di dalam program rehabilitasi hutan atau pelestarian hutan? Mohon pendapat dan saran-saran. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi barangkali mindset kita melakukan RHL di kawasan hutan itu mulai bergeser. Kalau semula orientasi tanaman kayu-kayuan, mungkin sekarang kita melihat kondisi perkembangan situasi di lapangan, perlu ada inovasi baru. Dan saya kira terobosan dengan pola-pola menggunakan alpokat siger, alpokat unggulan setempat ini bisa dikembangkan. Dengan catatan barangkali, tentu kita tidak melupakan adanya tanaman kayu-kayuan. Kalau dulu tanaman kayu-kayuan menjadi domainnya, sekarang mungkin alpokatnya yang kita kedepankan. Tanaman kayu-kayuan menjadi pelengkapnya. Agar apa? Jangan lupa ini kawasan hutan. Jadi ada ciri hutannya di situ, tapi ada ciri kesejahteraan masyarakatnya di situ. Dan yang lebih utama, berfungsi pohon-pohonan itu secara baik. Dari segi hidrologi, dari segi
segi ekonomi, dari segi konservasi dan lain sebagainya. Kelembagaan juga Nah, kelembagaan itu akan menyertai selalu kegiatan seperti ini. Karena tanpa kelembagaan, tanpa inovasi yang kuat, tanpa dikawal oleh teman-teman yang punya motivasi, dedikasi yang tinggi, ya cuma sekedar cerita. Dan inilah buktinya, kebersamaan itu wujudnya seperti ini. Ini katanya 4 tahun. Kalau 4 tahun itu nggak lama loh, sangat singkat. Hasilnya seperti itu. tanaman kita 2 tahun atau sudah buah. Ya, Belajar berbuah. luar biasa. Saya udah 4 tahun seperti ini sudah dipastikan di atas 100 kilo. Ini namanya ATM di tingkat tapak. Jadi Bapak tinggal mengatur saja kapan mau ngambil ATM-nya, kapan mau ditabungnya, kapan mau dimanfaatkan. Luar biasa ini. Jadi ini namanya kerja main-main, penghasilannya bukan main, Pak. Terima kasih Pak Dr. Eka Sugiri atas kehadirannya menjadi spirit bagi kami. Teman-teman sudah betul-betul memahami bahwa hutan tidak merugikan mereka, tapi hutan bersama-sama dan memberikan kesejahteraan yang cukup bagi masyarakat. Pak Diono mungkin ada komen apa? Saya melihat strata, Pak. Jadi stratanya itu bagus. Ada yang kanopi tinggi, ya. Terus yang sedang. Ini kan termasuk sedang kalau avokat. Tapi ada strata bawah, ada jagung dan sebagainya. Sehingga kelihatannya itu penghasilannya itu harian, berkesinambungan. Bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan. Ya. Itu luar biasa. Avokatnya juga sepanjang waktu karena ada masih terus. kacau ini ada yang kecil, ada yang kembang ya Pak ya. Enggak. Jadi kalau dalam bahasa gurauan saya, kalau kita lagi diskusi namanya JIP, strategi JIP. Jadi jagung itu simbol makanan harian. Nah, I ikan atau ayam atau apapun namanya, kita singkat aja I, itu ikan, itu bisa ayam, bisa sapi, bisa apapun, itu simbol makanan bergizi. Kemudian P itu pohon, simbol tanaman tabungan keluarga. Bisa alpokat, bisa tanaman kayu-kayuan, bisa belimbing, bisa jati, kelengkeng, apapun. Nah, jadi mari kita bersama-sama mengembangkan pola ini dengan strategi JIP. Jagung, ikan, pohon. Makan harian tercukupi, gizi terpenuhi, tabungan keluarga terjamin. Insya Allah keluarga jadi sejahtera. Karena kesejahteraan itu boleh dari keluarga. Setelah itu dari masyarakat kepada masyarakat dan berkembang selanjutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak banyak. Terima kasih. Sendiri, Pak Suardiono. iya. Salam dari Hutan Lindung Register 38. Semoga sukses untuk kita semua dan salam untuk membangun hutan dimanapun kita berada. Salam. Salam Rimbawan. Rimbawan.